Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah di Konsel. Ustadz, amalan apa yang bisa kita lakukan supaya bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amalan yang paling utama adalah memurnikan tauhid dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Uqashah ibn Mihsan radhiyallahu taala an, ketika Nabi SAW beliau menjelaskan bahwa akan ada 70.000 dari umat beliau alaihi salatu wassalam yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa masing-masing dari 70.000 ini akan membawa 70.000, sehingga totalnya kurang lebih 4,9 miliar dari umat Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika Nabi SAW menjelaskan akan hal ini, maka para sahabat kemudian mereka memperbincangkan siapakah atau apa kriteria dan karakteristik orang-orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab itu. Akhirnya kemudian mereka sepanjang malam mendiskusikan akan hal itu. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa nampaknya mereka ini adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan kemudian mereka hidup di dalam Islam. Sebagian yang lain berpendapat yang lain, sehingga kemudian keesokan harinya ketika Nabi SAW beliau datang ke tengah-tengah para sahabat, sedangkan Nabi telah mengetahui tentang apa yang diperbincangkan oleh para sahabat tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang siapa orang-orang yang dimaksud yang akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Nabi SAW saat itu beliau bersabda, humul ladina la yastarkun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta kepada orang lain untuk diruqyah. Ya, karena ketawakalannya yang sangat tinggi kepada Allah, dia tidak pernah meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Walaupun meminta ruqyah kepada orang lain itu boleh, ya, meminta ruqyah kepada orang lain boleh, tetapi meminta diruqyah oleh orang lain ini menunjukkan akan lemahnya ketauhidan dan ketawakalan seseorang. Maka kata Rasulullah, alladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah oleh orang lain, wala yaqtawun, dan mereka tidak melakukan tidak melakukan cara pengobatan dengan menggunakan besi panas, wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak melakukan tatayyur, tidak bersifat pesimis ketika dia melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu atau memasuki sesuatu. Ya, tatayyur ini adalah sebuah perasaan optimis ketika hendak melakukan sesuatu karena melihat sesuatu. Misalnya ada sebagian orang dia mau pergi keluar bekerja dari rumahnya, tiba-tiba begitu keluar dari rumahnya dia melihat seekor kucing yang bermata satu. Akhirnya kemudian katakan, ini kenapa saya lihat kucing bermata satu? Akhirnya kemudian kayaknya saya akan sial hari ini. Akhirnya dia tidak jadi pergi. Ya, malam-malam dia dengarkan burung berbunyi pok pok pok. Ada orang sini bilang burung pok pok. Kata ini parakangnya. Atau macam-macam. Ini namanya tatayyur. Ya. Ngelihat ada burung gagak hinggap di rumah seseorang, maka mulai dia tafsirkan. Ini namanya tatayyur. Wala yatatayyarun. Sebagian orang saat ini tidak mau menikah. Coba kita lihat bahwa undangan-undangan pernikahan hari ini kan sedikit kan? Ya, terutama di bulan Syawal. Katanya karena itu adalah waktu yang kejepit. Ya, antara dua hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya yang baik. Hari raya Idul Adha, hari yang baik. Berarti di tengah-tengahnya jelek nih katanya. Nah, makanya tidak mau menikahkan di antara dua hari raya.
Ini juga namanya tatayur. Wala yatatayyarun. Kemudian yang keempat, sifat orang-orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini intinya. Dan mereka orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketawakalan yang sesungguhnya. 4 hal inilah yang mengantarkan seseorang ya dapat memperoleh kehormatan di akhirat kelak, yaitu masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu ta'ala alam.